Halo. Sekarang kita ada di Tirta Menyapa, tapi saya gak sendiri. Ada Daniel jelas, ada Siap. saya. Ini ada Uca. Bisa apa? Halo. Siapa yang tegas dong? Siap. Siap. Nah, Sedap. sekarang saya lagi ke tempat praktek ini di mana? RS Kartika. RS Kartika ya? Nah, nanti sebelum keseharian saya, bang, tas saya bang, tolong bang. Ini bang tasnya, kenapa ke sana? Sini lu, sini. Ini bang, tolong bang. Uco ini aspri saya yang paling kuat. Paling top. Tahan api, Tahan api. tahan banting, Tahan api, tahan lahar dong. tahan lahar. Tapi kalau kena itu apa namanya, modusan cewek gak tahan dia. Bang, dikunci dulu bang. Loh, gimana sih kok di-cut? Kamu nyuruh-nyuruh, kamu kenapa jauh-jauh? Kenapa jauh-jauh? Temenin deh. Nah itu, ini lucu kan? Saya pakai masker medis, masker kain di dalam. Dia pakai KN95. Widih, sedap Jadi 95. memang kalau di SOP saya mati duluan, dia yang terakhir. Jadi ini insya Allah kita di RS Kartika Pulau Mas. Saya kerja di sini bareng atasan saya itu Dokter Sadewa. Diperbaiki. Oh, siap. Dan saya juga di sini nanti akan, sebelum kita melihat rutinitas, kita akan diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Oke. Tapi kan ini karena RS Kartika, kenapa ya? Karena kebetulan praktek di situ. Nah, nanti kita akan diskusi dengan Kak-Ins, Kepala Instalasi Rawat Jalan, sekaligus dia dokter IGD. Dia sebenarnya dia di kelas saya, tapi di sini dia atasan saya. Nah, kalau di dokter tuh kayak gitu. Kadang walaupun bukan dari usia, tetapi dari cepatnya dia meraih prestasi. Nah, karena saya kan sempat bisnis dulu, jadi saya praktek di sini. Jadi ya saya junior lah di sini. Nanti kita akan diskusi dengan dua orang, ya. Dua Dua orang, yaitu Dokter Sadewa dan Dokter Reza. Itu spesialis umum? Umum semua. Umum Kalau semua. Dokter Sadewa dia sudah sarjana hukum juga dan dia mewakili Rumah Sakit Kartika. Nanti kita akan diskusi kebijakan-kebijakan di sini. Siap. Nah, nanti biar nanti lebih enak, kita juga nanti akan mengunjungi rumah sakit lain. Oke. Rumah sakit Kartika ini Oke. sambil jalan ya. Jalan aja. Rumah sakit Kartika ini, ayo bang ikut bang. Yuk, siap. Ini kenapa yang lain ikut-ikutan ini? Nah, jadi rumah sakit Kartika ini Iya. merupakan sebuah rumah sakit yang terletak di Pulau Mas. Pulau Mas. Mungkin kalau orang-orang Jakarta yang lawas tahu bahwa rumah sakit saya praktek ini dulu rumah sakit ibu dan anak. Makanya di Oke. dalam nanti ada patung ibu dan anak. Oke. Terus ini GD-nya. Ini GD. Ya, cuma nanti kita akan ke Poli. Tapi ngomong-ngomong, ini rumah sakit udah berapa tahun sih, Dok? Wah, nanti langsung tanya ke Sadewa. Saya kan taunya kerja. Oh, gitu. Jadi di sini itu akhirnya diambil alih manajemennya oleh Dompet Duafa. Oke. Jadi Dompet Duafa selain merupakan lembaga filantropi, dia juga merupakan ngendel-ngendel kesehatan kayak gini. SOP SOP. mau masuk gimana? Nah, terus kalau masuk rumah sakit, ya biar kalian tahu, rumah sakit ini kan banyak orang takut sekarang karena COVID kayak gini lah. Ya. Nah, sebelum masuk rumah sakit, tetap kita harus cuci tangan. Cuci tangan. Bentar. Terus ya. Ya. Jadi tetap mau dokter mau apa tetap harus cuci tangan. Setelah itu nanti kita ke Poli lantai 3. Oke. Nah, sambil kita menunggu pasien, bukain. Nah, baru nanti setelah. Nah, setiap masuk rumah sakit tetap ada SOP-nya. Oke. Nah, ini ruang pendaftaran, ruang apa gitu. Kalau IGD di sana, ini rawat jalan, rawat inap di situ. Nah, nanti kita akan diskusi di lantai 3. Pertanyaan netizen sudah saya tampung semua kemarin. Oke. Ada 10 pertanyaan, kita akan diskusikan di sini. Bareng Dokter Reza, Kak-Ins, rawat jalan dan Dokter IGD dan juga bareng Dokter Dewa. Nah, yang spesial dari Kartika juga karena saya praktek di sini, seluruh timnya tuh pakai sepatu lokal. Pakai sepatu lokal. Ya jelas, Wih, bro. dih. Pakai yang sakiran. Ini maksudnya lokasi kasih nih sepatu lokal nih. Ya jelas itu. Tapi hari ini saya pakai sepatu luar. Converse. Constella mirip Oh, soalnya. Constella. Wih, Constella. Nah, kita langsung ke lantai 3. See you di lantai 3. Yo. Yoi. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini saya sendiri ini ada nih Pak Manajer. Pak Manajer. Udah nyambut saya. Lihat, saya pakai rapi.
manajer bebas. Dia pakai kaos. Makanya kalau dibilang Cipeng nggak takut siapapun, kalau di ini saya takut sama dia. Gaji saya nggak cair. Siap. Padahal seangkatan. Gue Inilah. lebih tua, coy. Apa? Gue lebih tua. Lu 2000 berapa? 7. Oh ya. Siap, Kakak salah. kelas, kakak kelas. Kakak kelas. Kakak kelas. Ini kakak kelas saya di UNS, namanya Dokter Sadewa. Kenapa dia pakai kaos? Manajer bebas. Manajer bebas. Bebas. Atasan saya soal HRD operasional dan bagian pemegang apalagi di sini. Manajemen ya. Manajemen rumah sakit. Jadi nanti kalau yang tanya-tanya tentang rumah sakit, nah untuk khusus yang ini kita bisa lah ngobrol sama Pak Sadewa. Siap. Nah sekarang saya sudah di bagian poli. Sesuai janji sebelum kita melakukan aktivitas rutinitas tiap hari untuk memeriksa pasien dan survei dan visit-visit pasien atau menerima pasien, kita nanti akan diskusi dengan salah satu dokter yang masih muda bernama Dr. Reza. Dia angkatan 2010, 1 tahun di bawah saya, tetapi sudah menjadi kepala instalasi rawat jalan. Saya nggak tahu alasannya kenapa ngangkat Dr. Reza, Pak. Karena dia cakep sekali. Oh siap. Jadi itulah kalau masuk sama Dr. Sadewa adalah muka. Oh bukan. Kalau kamu Cakep. cakep, kalau ganteng emang menyelesaikan masalah 50%. Enggak, sini. Aman ya dok ya? Aman. Nih kalau ini sejelas mukanya Dr. Reza tuh mirip-mirip Bang Samson. Bang Aduh ceguan. Dr. Reza, Iya. bisa gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. 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 Kata Dr. Sadewa, sampean ini diterima karena ganteng. Kurang tahu sebenarnya. Mungkin kan dari manajer sendiri udah bilang tadi. Oh ganteng Nah ya. berarti ya udah kayak gitu. Perasaan saya kerja sama dia nggak searogan ini. Kenapa di depan kamera jadi gini? Dr. Reza, boleh diceritain nggak? Dr. Reza itu biodata, kenalin angkatan berapa, terus masuk Kartika, RS Kartika Pulomas tahun berapa? Ke situ. Oke, siap. Nama saya Reza Mardani. Saya angkatan kalau masuk kuliah berarti 2010 YARSI. Terus kerja di sini udah dari tahun 2018 ya. 2018? 2018. Berarti udah 2 tahun? Mau 2 tahun. Dulu masuk sebagai dokter bangsal atau dokter IGD? Oh kalau dulu masih jadi satu. Sampai sekarang jadi satu IGD bangsal. Kalau dapat jadwalnya bangsal. Dan Dapat IGD. nah sekalian nih sebelum kita mendiskusi lebih lanjut dokter Reza, tadi kalau nggak salah kan saya bertanya, saya kan di bawah sampean instalasi rawat jalan. Sejak kapan jadi kepala instalasi? Sejak Februari atau Maret 2019 ya. Gimana rasanya usia 28 tahun udah jadi kepala instalasi rawat jalan? Tantangan sih. Tantangan? Nggak ngerasa ada senioritas di sini? Enggak. Dan berikutnya sebelum di Kartika Pulomas internship kemana? Internship tuh magang. Jadi kalau dari FK itu teori dulu, terus koas, habis itu internship. Internship di mana dong? Internshipnya di RSAL Minto Harjo. Oh, AL. AL. Deket sini dong? Iya. Oh. Di Ben Hill ya. Ya di Benil. Nah, kita langsung aja. Aku nanti mau diskusi beberapa, nggak apa-apa ya dok ya? Oh boleh. Nah, jadi kalau di kategori rumah sakit, walaupun dia junior, maksudnya secara umur di bawah kita, tetapi dalam artian strata atau hierarki, kalau misalkan dia kepala ya kita tetap harus panggilnya datok-datok, bambung-bambung, dan siap lapangan. Nah, nanti aku mau tanya pertanyaan dari netizen ini dok. Ini tapi cukup ya, disclaimer ini hanya yang di Kartika Pulomas, tetapi dengan ini nanti bisa gambaran. Nanti kita akan shoot dikit IGD-nya kayak apa. Dokter Reza, kita nggak akan bahas tentang biodata, tapi pertama, sebenarnya kalau di IGD itu dokter IGD itu ngapain sih dok? Dan jam kerjanya tuh berapa lama? Ngapain dan berapa lama? Dokter IGD. Dokter IGD dulu. Ya singkatnya dokter IGD melayani pasien yang masuk. Iya saya tahu. Ngeselin juga ya dokter satu ini. Ini kalau nggak junior saya nggak Nah, kan IGD itu kan tempat istilahnya mulutnya rumah sakit kan. Pasien kapan aja karena kan buka 24 jam itu masuk. Nah, yang pertama kan kita harus membagi pasien itu, kita lihat dulu. Ini pasiennya seperti apa. Kita anamnesa dulu, kita telah dulu. Ya. Gimana ya. Setelah itu nanti kita lihat apakah dia dibagi dulu kan kategorinya, triasenya hijau, kuning atau merah. Oh, ini triase. Jadi triase itu kalau nggak salah ya dok ya, adalah pembagian pasien berdasarkan gawat daruratan. Ya, benar. Jadi kalau misalkan pasien tersebut hijau, berarti itu masih jalan kaki bisa, Ya. masih bisa lah apa. Dan yang diutamakan yang merah. Ya. Jadi kalau ada komplainan bahwa wah saya nggak diurus, itu mungkin saja ada yang lebih gawat darurat. Ada yang kalau yang hijau bilang kayak gitu ya mungkin ada kuning atau merah yang lebih harus di
dikasih tindakan terlebih dahulu. Kalau enggak bisa mengancam nyawa. Iya. Kalau hitam artinya Ya udah meninggal. innalillahi. Nah, Dokter Reza, untuk jam kerja dokter IGD itu Nah. sebenarnya berapa lama, Dok? Kalau idealnya. Tapi fakta yang di lapangan kayak apa? Idealnya itu kan sebenarnya dalam sebulan itu kalau hitung-hitungan 160 jam ya. Oh, 40 jam per minggu. Iya. Maksimal. Harusnya maksimal. Tapi yang terjadi di lapangan gimana, Dok? Jadi di lapangan itu kalau dari yang bulan sekarang aja dengan kapasitas dokter umum yang sekarang itu teman-teman itu dapatnya 170-an. Jam. Ya, Dan yang di rumah sakit lain juga pasti lebih ekstrim ya. beberapa banyak. Shiftnya di sini berarti ada pagi, siang, malam atau pagi, malam, Dok? 2 shift aja, pagi dan sore malam. Nah, itu baru soal IGD. 2. Pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi untuk soal kasus yang datang? Soal kasus yang datang ya kalau sebelum pandemi ya bekerja seperti IGD biasa aja. Kan iya. bagi sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi Covid? Iya, kayak biasa aja. Tapi kalau setelah pandemi itu karena kan dengan pandemi ini jadinya pasiennya itu sebenarnya kalau dihitung ya, kalau dari jaganya itu sih agak berkurang. Oh, lo berarti bukan bertambah? Sebentar gini, Oh, oke. agak berkurang maksudnya jadi di dalam satu hari itu kadang ramai, tapi dalam satu hari kadang sepi. Itu setelah pandemi? Setelah pandemi, ya IGD sebelumnya juga gitu sih sebenarnya. Gitu cuman kalau di sini adalah agak ribetnya karena pandemi ini kan yang COVID ya, Iya. kita lebih ini yang COVID. Dia kan kita harus menentukan nih pasien dulu, pasiennya suspek atau enggak. Yang Caranya? lain-lain. Ya caranya itu kan dia ada gejala, walaupun gejalanya itu juga nggak terlalu khas banget ya, batuk, pilek, demam, Betul. sesak, itu kan semua penyakit bisa. Betul. Nah itu kan kita harus sekarang biasanya dicek kan ya lab hitung jenis, kan H2TL hitung jenis ditambah. Terus yang paling penting juga kalau ada pasien dengan keluhan ke arah sana, dia kan dicek ronsen. Langsung X-ray dulu? Apa? Ronsen Iya, dulu? ronsen. Untuk menentukan sini ada infeksi parunya atau enggak. Yang biasanya Rapidnya pneumonia. perlu rapid ya? Kalau rapid memang masih dicek sampai sekarang. Karena emang SOP, nah ini yang pertanyaan sekaligus yang masih pandemi ya, tapi sempat netizen bertanya, sebenarnya menentukan SOP rapid, SOP swab tuh dokter atau Kemenkes? Sebenarnya saya tahu, tapi biar tahu sendiri bukan saya yang ngalah. Ya kalau dokter sih nggak nentuin SOP ya. Kita mendapat SOP dari mana, Dok? Ya dari atas. Oh, bener kan? Kita kan hanya menjalankan apa yang harus dijalankan. Kalau misalkan kita dokter itu tidak menjalankan SOP dan pasien kenapa-napa tuh yang disalahkan Ya kita. Nah, jadi prosedurnya masuk IGD, masuk IGD. triase, Ya terasa. tentukan ini suspek COVID Nah, atau enggak iya. dengan cara rapid sama X-ray Ya sama kan gejala klinis. anamnesa, pemeriksaan fisik, habis itu hasil lab dari ronsen. Jadi agak ribet seribet itu. Iya, setidaknya kita itu ketika mau mensuspekkan orang, kita tuh bisa jelasin kenapa dia disuspekkan. Nah, jadi ada isu mengcovidkan nggak bener ya, Dok? Enggak lah. Malah ribet kan Nah, soalnya. kan kita sesuai dengan apa yang kita dapatkan selama pemeriksaan itu. Nah, jadi setelah masuk seperti itu dipisahkan. Iya, Dipisahkan. Nanti kalau misal nggak suspek ya dirawat kayak biasa. biasa. Untuk soal perlindungan diri, ada perbedaan nggak sebelum pandemi dan setelah pandemi? Wah, pasti kita jadi pakai hazmat mulu. Hah? Di IGD semua pakai? Iya, pakai. Level berapa, Dok? APD? Level 3 gitu. Buset, Pak. Nah, karena kan sekarang udah mulai tinggi. Kita nggak tahu kita berhadapan dengan siapa. Terus kalau pada ini shoot dilakukan 29 Agustus. Tanggal 29 Agustus pendapatnya Dr. Reza sebagai dokter IGD ya. Ya. Maksudnya tidak sebagai relawan, tidak sebagai benar-benar nakes yang berhadapan langsung Ya. di IGD. Garda belakang kalau aku bilang, karena ya garda depan masyarakat. Iya, benar. Pendapatnya Dr. Reza sendiri tentang COVID di Indonesia itu gimana sih, Dok? Pendapatnya. Gak usah takut dijat, ini saya. Ini pendapat subjektif, jadi boleh Iya. dong orang berpendapat. Iya, benar. Pendapat dokter sendiri, sebenarnya COVID di Indonesia kayak apa dan kayak apa deh? Gak apa-apa, curhat aja. Sebenarnya ya sampai sekarang kan emang masih tinggi ya. Kurvanya juga masih naik terus kan. Sebenarnya COVID itu paling penting adalah gimana sikap dari masyarakat itu sendiri untuk menghadapi COVID ini sendiri gitu loh. Kalau kita kan yang dokter-dokter itu kita mengobati, tapi kan untuk gimana pencegahan itu kan juga harus kerjasama dari masyarakatnya. Ya kalau misalkan masyarakatnya juga tidak bisa mengikuti protokol dengan baik yang udah diatur oleh pemerintah, maksudnya kayak hanya social distancing, pakai masker, kebersihan tubuh,
itu kan sebenarnya susah juga karena kan kita juga nggak bisa ngontrol. Kita dokter di rumah sakit cuman kayak ya udah datang ya kita berusaha memberikan yang terbaik, mengobati selesai gitu. Cuman ya kalau untuk penyebaran ya itu pentingnya dari masyarakat itu sendiri. Oh, jadi emang garda depan adalah edukasi masyarakat, garda Edukasi belakang masyarakat. nakes. Terus berikutnya soal isu yang mengatakan kalau ada dokter yang mengcovidkan tuh dapat duit banyak dari atas. Enggak. Langsung dijawab. Enggak kan? Enggak, sama aja. Malah tambah boros. Pemasukan sama aja ya, Mas ya. Mas Dewa manajer, Sama aja. nanti diterangin ya. Enggak. Nggak benar di situ. Enggak, sabar nanti kameranya sini dulu. Dokter Reza, di GD Kartika sendiri kita akan bahas dulu kasus global lagi. Kasus 3 tersering yang paling banyak. 3 kasus tersering di GD Kartika Pulomas ya? Iya, Kartika Pulomas, jangan yang lain. Kartika Pulomas pastinya sekarang ya ibu-ibu hamil. Hah? Oh, pas nih ibu-ibu hamil. Terus, oh karena dulu RSIA ya? Yes. 2. Keduanya sekarang kebanyakan juga masalah ISPA. Oh, tetap ya? ISPA masih. Terus? ISPA itu kan banyak. Ya banyak sih. Ya pokoknya ISPA itu infeksi saluran pernapasan atas akut. Sama masalah penyakit dalam sih, kayak hipertensi, Oh masih? diabetes. Kecelakaan pembacokan jarang? Oh itu sekali-sekali aja sih. Oh mungkin Ucap harus sering di sini ya, bacok orang. Nah, Ucap nanti sering kesini bacok pecopet ya apa ya? Siap, Dok. Wah nanti kasus akan banyak. Ucap, Siap. ini kita berdua agak kehausan Cok. Keusan. Ya, Oh, terpaksa saya telepon sebentar. telepon siapa? Biasa. Oke, siap. Laksanakan. Oh, tetap. Lihat loh. Dia pakai masker medis biasa, saya masker kain, aspri saya KN95. Terus, mantap. Dokter Reza, tanya lagi dok. Kita tadi kan terkait 3 kasus tersering selama pandemi itu adalah ibu-ibu hamil, ISPA dan ini. Terkait ibu hamil. Sebenarnya, ini kan banyak pertentangan di masyarakat ya. Kenapa ibu hamil dirapid? Sebenarnya SOP yang di GD itu gimana sih selama pandemi kalau ada ibu hamil? Kalau zaman dulu ada sebelum pandemi ada ibu hamil ya masuk kita lihat denyut jantung janinnya gimana, DJJ, terus kehamilan berapa, antenatal care, jadi pemeriksaan antenatal care gimana, ini posisi gimana, Leopold dan kawan-kawan, bukaan berapa, kalau emang udah ada gejala kehamilan langsung masukin VK, menunggu sampai persalinan selesai. Nah, perbedaannya apa selama pandemi dok? Kalau SOP yang dikasih? sebenarnya sama dok. Oh sama itu. SOP-nya? Cuman ketika dia mau melahirkan atau mau operasi misalnya sesar atau apa, itu emang harus dirapid dulu. Nah, prosedur rapid itu yang menentukan SOP itu kita rumah sakit atau Kemenkes? Bukan lah. Kita kan jalanin doang. Oh. Jadi ingat, Bukan. nakes kan? Bukan lah. Nah, nakes itu berat protes gak? Tanya, kan kita menjaga SOP kan ya? Dan kita kalau protes pun ya harus rumah sakitnya yang menanyakan. Iya. Dan kita SOP. Jadi kalau dalam segi, boleh aku simpulkan berarti kalau kita itu merawat ibu hamil selama pandemi, ya kita menjalankan SOP ya, protokol yang sudah ada dari Kemenkes, sudah disebarkan Kemenkes dan satuan tugas. Dan itu kan tentu disampaikan ke pasien melalui inform konsen. Iya. Kalau misalkan kita tidak melakukan itu dan ternyata malah menyebarkan COVID, yang dipersalahkan adalah dokter yang melawat. Benar. Nah, terus SOP-nya bisa dijelaskan dok. Sekarang yang terjadi kalau ada ibu hamil, misal ibu hamil kan pasti setiap hari ada berapa ibu hamil sekarang di kala pandemi? Banyak sih, minimal 5 lah. Buset banyak juga tuh. Terus gimana dok? Prosedur masuk? Prosedur masuk, tetap sih kita analisa dulu, kita cek dulu. Yang penting kita cek dulu pasiennya. Oke. Terus ya kalau misalkan dia hanya keluhan yang mulus-mulus atau memang dia direncanakan untuk sesar, ya paling kita cek darah aja, cek darah biasa kayak HB, leukosit dan segala macam, darah rutin biasa, ditambah dengan hitung jenis juga sekarang. Hitung jenis sel darah putih. Terus abis itu ya bisa juga ditambah kayak glukosa darah sewaktu. oke, GDS. Masa pembukaan, masa perdarahan hanya untuk jaga-jaga aja. Soalnya kan kalau sesar atau apa kan banyak darah juga kan yang keluar. Terus? Sama kalau ya memang dia waktunya untuk melahirkan, rapid. Jadi rapidnya itu bukan pas datang kan? Enggak datang langsung rapid tuh enggak. Tapi pas mau persalinan kan? Iya, pas mau persalinan. Dan itu dokter IGD pakai APD kan tetap. Walaupun ini pasien belum tentu COVID apa enggak, kita kan udah pakai kan? Pakai. Nah, sebenarnya ya itu. Terus rapidnya berapa lama? Rapid itu kan selesainya sekitar 15 menitan.
Terus kalau di Kartika sendiri, rapid biayanya berapa atau ditanggung oleh pemerintah selama protokol seperti ini? Ya kalau pasiennya itu BPJS ya. Gratis. Gratis. Oh jadi kalau rapid? Nggak. Pokoknya kalau di sini tuh orang BPJS nggak ditarik iuran ya. Boom. Bentar. Itu boom. Bentar. Jadi kalau saya BPJS, terus ke Kartika, terus ke IGD, terus habis itu saya melahirkan istri saya misal, terus ternyata dia rapid, itu ditanggung berarti? Iya. Nah sekarang SOP-nya, rapidnya kan berapa menit? Rapid itu kan 15 menitan hasilnya, ya kan? Ya 15 menit, tanya balik ke saya. Iya kan? Nah, terus kalau ada isu, berarti kan ini ada dua. Rapid itu kan ditubleknya di sini. Iya. Kalau yang darah biasa kan di sini. Berarti kalau si masyarakat juga harus tahu, karena ceknya ini ada dua kan kalau persalinan. Satu cek darah yang di sini untuk ngecek tadi hitung jenis darah, terus pembekuan darah. Pembekuan darah ini penting karena kan kalau kita melahirkan itu kan ada banyak robekan di jalan lahir. Di rahim ada robekan, di vagina juga ada robekan. Jadi kalau misalkan pembukaan darahnya nggak normal, bahaya banget kan. Terus habis itu baru rapid kan, kalau mau persalinan. Nah, kalau misalkan yang terjadi rapidnya reaktif, apa yang harus dilakukan? Nah, kita lihat juga kondisi pasiennya. Kalau misalkan kondisi pasiennya itu ternyata dia misalkan pembukaannya udah aktif, misalkan 6, 7, 8. Ya itu kan kita nggak bisa juga mau merujuk kan. Ora iso. Nggak bisa ya, tanganin. Pakai APD. Nggak perlu swab? Ya setelah itu di swab. Oh. Atau sebelum itu kalau masih sempat di swab. Tapi kan kalau swab itu kan kita harus siapin dulu alatnya. Jadi kondisional kan? Apanya? Kondisional kan? Jadi kalau misalkan ternyata dia sudah masuk pembukaan 8, pembukaan lengkap itu 10. Jadi bayangin mulut rahim ya, serviks itu harusnya rapat, mencucu. Begitu dia mau melahirkan itu bisa sampai 10, bukanya segini untuk kepala bayi. Iya. Nah, kalau misalkan bukaannya udah maksimal, rapidnya reaktif, nggak mungkin ngereaktifnya bersetengah jam, bermenit-menit doang. Nggak mungkin dirujuk kan? Nggak mungkin. Mau nggak mau ditangani di situ. Sabar ya, di swab. Iya. Nah, setelah melahirkan, ternyata swabnya positif. SOP apa yang dilanjutkan setelahnya? Ya, kita ya dirawat pasien kayak biasa, tapi ya di zona merah ya. Oh, di sini ada? Ada. Nggak perlu dirujuk ke RS rujukan COVID? Sebenarnya kita akan konsultasi dulu sama bagian objinnya. Kalau memang dari pasiennya keluhannya ringan dan di sini juga bisa ditangani, ya bisa di zona merah kita. Cuman kalau misalkan memang tiba-tiba ada keluhan yang mungkin berat, sesak nafas misal, dan dari pertimbangan dari DPJP-nya atau dokter tanggung jawabnya, objinnya itu harus dirujuk, ya kita rujuk. Ini langsung yang ngomong dokter IGD, saya juga. Jadi kalau saya doang yang ngomong kan biasa dia ngomong pom-pom. Ini dokter IGD. Selama pandemi ini, dokter Reza dari bulan Maret sampai ini akhir Agustus udah menangani berapa pasien hamil? Waduh, nggak ngitung. Banyak. Terakhir ingat, nggak ingat sama sekali ya? Nggak ingat banget. Bro. Nah, masuk langsung 4. Hah? Masuk langsung 6 pernah. Duh, saya rekor di Klaten aja ngurusin itu. Terus ada bidan tapi? Ada. Nah, pertanyaannya lagi, yang terjadi sekarang kalau setelah itu ya, adakah terkait pendapat subjektif ini, tidak mewakili rumah sakit, tidak mewakili ID, tapi pendapat subjektif Dr. Reza terkait tentang kematian maternal. Maternal itu ibu dan anak yang dituduh diakibatkan oleh rapid. Itu menurut dokter kan banyak yang minta, ayo tanggapannya dok. Sebenarnya gimana kalau dari dokter sendiri? Gimana ya? Soalnya sebenarnya gini sih, kalau kita itu kan di luar pasien itu misalkan rapid reaktif atau dia positif, sebenarnya kita bisa lihat nih pasiennya kondisinya gimana. Kalau bagi saya ketika pasiennya itu masuk ke dalam emergency, kayak misalnya tadi dia reaktif tapi pembukaannya udah lengkap atau pembukaannya udah mau lengkap, ya kita harus tindakan dulu dong. Masa kita harus repot-repot cari rujukan, nggak dapet rujukan terus dia lahir ngasal-ngasal gitu aja, nggak ditindak, ya kan nggak gitu. Nah, jadi benar kan, berarti kalau ada blow up di media juga harus dipastikan ke rumah sakit terkait. Iya benar. Kasus kronologinya. Jadi jangan cuma taunya berita gimana habis langsung ngejudge. Kita kan harus tahu juga gimana kondisinya nih pasiennya, ke rumah sakitnya. Betul.
Karena ada juga kondisi yang beberapa kemarin diklarifikasi di Mataram, itu janinnya udah wafat di dalam kandungan sebelum datang ke rumah sakit. Tapi rapidnya ini hanya untuk prosedural, tapi disalahkan meninggalnya karena kan janin. Ada juga yang sudah dikatakan reaktif, ayo ditunggu di sini dulu aja, tapi malah pulang sendiri. Jadi emang kalau mendapatkan berita harus menunggu dua belah pihak. Benar. Dari pasien gimana, dari yang menangani gimana. Betul. Jadi jangan sampai media hanya menggoreng dari salah satu sisi, karena bisa merugikan rumah sakit. Benar. Nah, terus lagi nanti kita akan tanya tentang pendapat rumah sakit langsung ke Pak Sadewa, tapi ini masih ke Dokter Reza. Dok, selama pandemi kayak gini tuh kita belak-belakan. Untuk penghasilan rumah sakit, penghasilan dokter sendiri, insentif sendiri, itu cenderung menurun atau meningkat, Dok? Sama aja. Oh, kedua ya? Sama aja. Nggak meningkat ya, Dok ya? Ya kalau misalkan insentif Kemenkes turun meningkat. Oh, tapi nggak turun-turun. Ya kalau nggak turun-turun sama aja. Emang kalau dari Iya kan? emang kalau dari COVID itu dapat jutaan isunya benar, Dok? Dokter. Ya kalau insentif Kemenkesnya iya Insentif Kemenkes itu per bulan kan? per bulan. Karena kita jaga kan. Iya. Bukan kalau kita ada nggak sih kalau kita mengcovidkan pasien kita dapat duit? Enggak. Bisa dijelaskan? Ya kalau misalkan dapat saya covidin semua pasien saya. Udah nggak mungkin kerja di sini kayaknya. Maksud. Ini bener sih. Harusnya kalau emang dapat ya emang di-covidkan semua ya. Dan kita nggak usah ribet-ribet. Tulisan aja rumah sakit khusus COVID. Selain COVID nggak usah masuk. Sekarang maksudnya boleh dicek aja di rawat inap itu, jadi ada dua pembagian, zona kuning sama zona merah. Zona kuning itu buat pasien yang tidak dicurigai dan bukan COVID. Oke, zona merah. Zona merah itu untuk pasien yang dicurigai dan untuk pasien yang positif swabnya, yang COVID, yang sudah udah terkonfirmasi. Sekarang kan beda lagi namanya, terkonfirmasi dan tersuspek. Nah, dan itu di situ. iya, boleh dilihat zona kuning kita penuh-penuh juga. Oh, nanti kita cek. Ya. Nah, terus boleh ya sama Pak Sadewa nanti. Saya Iya. usah. Nanti kalau saya masuk situ saya Berarti nggak kan bisa kita tidak yang jaga kan nggak mengcovidkan pasien yang bukan COVID. emang nggak ada isi Ya, sesuai aja. Nah, soal pemakaman kemarin katanya kalau nggak salah ada yang wafat, itu gimana? Ya kalau wafat itu kan. Wafat ternyata karena COVID. Nah kalau misalnya dia suspek atau terkonfirmasi kan pemulasarannya itu harus sesuai dengan protokol COVID. Itu katanya keluarga pasien dapat duit. Hah? Oh enggak berarti. Saya nggak tahu kalau masalah keluarga pasien. Nah, benar kan? Enggak. Nah, jadi sekarang yang kutanya lagi, Dok, kalau prosedur ini contoh singkat di pandemi kan dokter IGD. Datang kondisi sesak nafas. Rapidnya reaktif. Swab di Indonesia tuh kan keluar 3 hari. Yes. Ternyata di hari kedua dia loss, wafat. Yang dilakukan pemulasarannya jenazah itu sesuai protokol nggak? Soal protokol, kalau di suspek kan. Kalau ternyata setelah dimakamkan swabnya negatif, itu gimana, Dok? Ya sudah, kan udah terlanjur di protokol kan. Nah, jadi pemakaman sesuai protokol itu dikarenakan gejala yang memenuhi. Iya. Dan sesuai standar, kenapa kok ada kasus jenazah yang bergejala dimakamkan secara COVID, tapi kok swabnya negatif? Karena swabnya munculnya 5 hari kemudian. Bukan salah nakesnya kan? Bukan, kan makanya saya bilang tadi mensuspekkan pasien itu kan juga harus ada dasarnya. Makanya yang kita cek kan macam-macam, nggak hanya dari anamnesa, nggak hanya dari kelihatan dia sesek aja, tapi kan dari hasil labnya sama ronsennya. Nah, ini keren. IGD sendiri yang ngomong. Terus untuk Dokter Reza, selain ini kan ada KAINS rawat jalan. Rawat inap. Lagu juga ya, mudah-mudah aja. Ini kayaknya. Boleh nggak sih disebut? Boleh. Kepala instalasi rawat dan rawat inap. Itu udah disebutin Pak Sadewanya. Nah, kalau boleh tahu tugasnya ngapain itu? KAINS itu tugasnya apa? Ya kalau istilahnya kalau bahasa singkatnya sih yang istilahnya kaptennya dari rawat jalan dan rawat inap dari 8 unit yang ada. Nggak pusing lu? Pusing. Prakteknya cuma di sini doang, kan satu dokter 3 SIP. Di sini aja lah, udah pusing. Lu nggak mau spesialis? Dok. Kalau ditanya mau atau enggak ya semua juga dokter hampir semua mau. Tapi kan kita melihatnya sekarang kita ada di posisi mana. Kalau saya, ini saya bukan yang lain. Ini subjektif, Dokter Reza. Subjektif. Ya kalau saya lihatnya di sini sekarang saya lagi disibukkan dengan membantu manajemen, jadi orang manajemen juga. Ya saya fokus dulu sini. Kok kamu nge-handle semuanya sih? KAINS manajemen, dokter IGD Ya juga? kan KAINS itu kan termasuk manajemen. Oke. Ya kan. Nah, karena di sini kerjaan saya juga banyak dan mungkin juga waktu saya juga untuk banyak belajar mengenai manajemen.
sebagai kepala instalasi ya saya fokusin dulu. Oke, Kalau sekolah itu kan waktu lagi. Jadi prioritas dulu. Prioritasnya sih. Dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang kedua terakhir ini adalah banyak orang mengatakan, lu kan sekolah mahal, pasti lu kalau praktek balikin modal. Emang gaji dokter kaya-kaya ya? Itu pertanyaan netizen. Lu bisa jawab gak, Dok? Kalau gue sih nggak mau bilang kaya atau enggak. Alhamdulillah kalau buat gue cukup sih sama semua. Super sekali. Super ya? Super sekali. Tolong ya Pak Sadewa, ini gaji Dokter Reza dinaikin karena bagus banget pencitraannya. Oh itu disensor aja. Itu keren banget sih kalau dimasukin. Terus yang kedua Dok, ada pesan nggak? Maksudnya kalau misalkan masyarakat nonton ini langsung semua, apa yang pengen Dokter Reza sampaikan sebagai pribadi dan sebagai dokter IGD yang tiap hari menangani pasien terus-terusan? Kalau saya sih ya ikutin aja protokol yang ada. Maksudnya kita itu juga mungkin beberapa orang ada yang mulai kayak meremehkan atau tidak mau berpikiran tentang COVID ini. Tidak dibuat stres benar, cuman kita harus tahu adalah bahwa pandemi ini benar adanya, nyata kok gitu. Ya sebagai masyarakat ya jangan dibawa stres tapi tetap ikutin protokol yang ada. Waspada tapi tidak Waspada ya, kita tetap hati-hati tapi jangan dibawa stres karena kan kalau stres itu mentalnya makin turun, makin gampang sakit. Oke. Protokolnya aja. Lebih seneng pertanyaan cepat, lebih seneng tidak ada lebih seneng jaga IGD ada pandemi atau kalau nggak ada pandemi? Nggak ada pandemi. Oh, sama jawaban saya yang bilang saya kemarin pencitraan siapa tuh? Sama tuh, saya kenominian. Pusing ada pandemi nih. Ini datang. Lebih capek ya Dok? Maaf ya. Capek, pusing. Mau teh. Oh, Ada sensor. Sensor sekarang nggak bisa. Dokter tidak boleh mempromot brand-brand tertentu. iya. Sensor sekarang. Sensor ya. Ini tehnya kotak tapi ya. Ya, tehnya bentuknya kotak tadi. Kotak-kotak. Kotak. Ya, tapi memang bentuknya kotak. Iya betul. Segitu Manis ya? Manis ya? Kayak ini teh bentuk kotak ya? Iya. Keselin juga. Gitu aja bincang-bincang kita dengan Dokter Reza. Tapi vlog ini belum selesai karena nanti masih ada Dokter Sadewa. Dokter Reza sudah dipanggil, ada pasien di IGD. Makasih ya Dok ya. Monggo Dok, pamit dulu Dok. Wah, tepuk tangan. Thank you Dok. Di bawah apa-apa ya? Bawah, di bawah.